to all my students, apa kabar kalian hari ini? Mengharap kalian sehat-sehat dan selalu berada di rumah. Baiklah, kita akan melanjutkan bab 3, teknologi miniatur rumah, part B, teknologi konstruksi. Silakan menyimak dan menyaksikan teknologi konstruksi. Pada zaman dahulu, manusia menggunakan gua sebagai tempat tinggal dengan menggunakan peralatan seadanya, dengan memanfaatkan apa yang ada di alam seperti batu, tanah, dan kayu sebagai bahan untuk membuat infrastruktur dan bangunan. Karena manusia diberikan akal oleh Tuhan Yang Maha Esa, manusia sudah tidak lagi tinggal di dalam gua. Manusia mulai menggunakan bahan-bahan olahan hasil rekayasa dari bahan alam maupun industri yang dinilai memiliki kekuatan, keindahan, dan kepraktisan. Contohnya pada zaman dahulu, sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan bilik kayu atau bambu sebagai dinding rumahnya. Akan tetapi saat ini, hampir sebagian besar masyarakat Indonesia telah banyak memilih tembok yang terbuat dari semen dan bata sebagai dinding rumahnya. Bangunan merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi. Banyak masyarakat mengartikan bangunan adalah rumah, gedung, jembatan, atau sarana prasarana lainnya. Pekerjaan proyek bangunan atau konstruksi memiliki ruang lingkup, yaitu wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas, di bawah tanah, atau di air. Berikut adalah jenis-jenis dari proyek konstruksi yang terbagi menjadi 4, yaitu A. Proyek konstruksi bangunan perumahan atau permukiman residential construction. Proyek jenis ini mencakup proyek pembangunan tempat tinggal seperti rumah, perumahan, villa, ataupun apartemen. Kegiatan pembangunan jenis ini dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu dengan cara pribadi maupun massal. Namun biasanya khusus untuk perumahan dilakukan secara massal atau serempak. Dalam pengerjaan proyek bangunan perumahan diperlukan perencanaan yang matang karena menyangkut fasilitas dan jaringan infrastruktur. B. Proyek konstruksi bangunan gedung atau building construction. Konstruksi bangunan gedung ini merupakan tipe pekerjaan atau proyek yang banyak dilakukan. Karena tipe proyek seperti ini menekankan pada pertimbangan konstruksi, pertimbangan pada teknologi yang praktis, dan pertimbangan pada peraturan bangunan setempat. C. Proyek konstruksi teknik sipil atau heavy engineering construction. Pada proyek konstruksi teknik sipil, biasanya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Proyek ini lebih bersifat tidak mengambil keuntungan yang banyak atau non-profit dan mengutamakan pelayanan masyarakat atau public services. Beberapa contoh jenis pekerjaan proyek konstruksi teknik sipil antara lain, yaitu proyek pembangkit listrik, proyek jalan raya, proyek jalan kereta api, proyek bendungan, dan proyek pertambangan. D. Proyek konstruksi bangunan industri atau industrial construction. Proyek konstruksi bangunan industri membutuhkan keahlian khusus di bidang perencanaannya, terutama menyangkut desain dan konstruksinya. Pemilik proyek ini biasanya suatu perusahaan atau industri yang besar, seperti perusahaan minyak, perusahaan farmasi, dan perusahaan kimia. 3. Fungsi teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi memiliki fungsi yang sesuai dengan peruntukannya. Salah satu hasil akhir konstruksi yaitu tempat tinggal. Tempat tinggal itu bermacam-macam ya, yang tadi sudah dijelaskan seperti rumah, apartemen, villa, maupun kondotel. Lalu, fungsi yang lain dari teknologi konstruksi adalah untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia, seperti kantor, gedung, toko, dan lapangan. Selain itu, teknologi konstruksi memiliki fungsi untuk mempermudah transportasi dan komunikasi, seperti jalan, jembatan, dan rel kereta api. Baiklah murid-murid, kalian telah mendengarkan penjelasan dari bab 3 teknologi konstruksi miniatur rumah part B teknologi konstruksi. Kiranya kalian dapat memahami dan mengerti apa itu teknologi konstruksi. Thank you for watching. Goodbye from me, your teacher, Ruth Amelia.